Kita sedang mengalami pergantian waktu yang kemudian dirayakan, yakni dari 2023 ke 2024, seperti tahun-tahun yang lalu dan mungkin tahun-tahun yang akan datang. Entah kenapa harus ada perayaan setiap tahun. Gue juga gak ngerti. Tapi gue ingin menjadikan ini sebagai momentum buat gue ngobrolin soal waktu. Sebagai introspeksi buat diri gue utamanya yang sangat payah soal kedisiplinan waktu. Dan semoga ini bisa jadi resolusi bagi gue untuk lebih disiplin waktu. Karena gue seorang muslim. Tidak seharusnya seorang muslim itu payah dalam kedisiplinan waktunya. Mengapa? Karena waktu itu sangat signifikan bagi ajaran Islam. Misalnya, itu terlihat dari Tuhan dalam Al-Quran yang bahkan bersumpah atas nama waktu bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Wal asri, demi waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Bahkan, kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran tidak diturunkan kepada kita, melainkan hanya surat Al-Asr yang berbicara tentang waktu, maka cukup itu jadi pegangan bagi kita untuk menjadi manusia yang sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Karena manusia sukses di dunia dan di akhirat, dia yang mengendalikan waktu sehingga selalu disiplin, tidak terlambat, dan manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa mengendalikan waktunya sehingga ia terlambat. Orang yang tidak bisa disiplin waktu, pertama, ia zalim karena mengganggu waktu orang lain, tidak menghargai orang lain, membuat orang lain membuang-buang waktunya, dan kata salah satu adigium Arab, al-intidhar nisful adab. Menunggu orang yang terlambat itu adalah separuh dari azab. Sedangkan ketika kita tepat waktu, berarti utamanya kita menghargai diri kita sendiri. Karena dengan begitu, orang akan menghargai kita sebagai seorang yang disiplin waktu. Karena itu, di Islam, segala sesuatunya dari ajaran ini, itu ada waktunya. Dalam surat An-Naba ayat ke-10 dan ke-11, Allah berbicara tentang pentingnya menempatkan waktu. Di sana dikatakan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah yang menjadikan malam itu waktunya istirahat dan siang itu waktunya bekerja. Mungkin bagi lo yang kerjanya sebagai penulis atau satpam yang shift malam, maksud ayat ini adalah beri waktu secara teratur. Kalau lo malamnya kerja, siangnya istirahat, dan lain sebagainya. Intinya atur waktu dengan baik, kapan kerja, kapan istirahat, kapan untuk ibadah, kapan untuk keluarga, kapan untuk diri sendiri, me time, dan lain sebagainya. Dan begitu juga kalau kita coba kulik satu persatu dari rukun Islam. Misalnya sholat. Sholat itu jelas ada waktunya. Kapan subuh, kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Bahkan ditegaskan kembali oleh Nabi bahwa yang terbaik
adalah sholat di awal waktu yang kita mampu menegakkannya. Karena Allah ingin mendidik melalui sholat sebuah treatment agar kita salah satunya menjadi manusia yang disiplin waktu. Namun seringkali subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Begitu juga zakat, ada waktunya. Katakanlah zakat fitrah misalnya, ada waktunya. Bahkan bukan hanya ada waktunya, dibagi-bagi waktunya, ada waktu wajibnya, yaitu setelah buka terakhir sampai sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Waktu yang boleh dari awal Ramadan sampai Lebaran. Waktu yang sunnah setelah sholat Idul Fitri sampai maghrib. Waktu yang haram setelah maghrib di hari pertama Lebaran hingga seterusnya. Begitu juga puasa, ada waktunya. Baik yang wajib di bulan Ramadan ataupun yang sunnah. Ada Senin, Kemis. Bahkan puasa lebih detail lagi. Kalau lu pas azan subuh masih ada makanan di mulut lu, maka lu harus mengeluarkannya. Dan mengeluarkannya menjadikan lu terjebak dalam satu dosa, yaitu mubazir. Sehingga lu harus hati-hati. Makanya dibuat imsak beberapa waktu sebelum sahur. Karena Allah ingin sekali lagi mendidik agar kita tepat waktu. Begitu juga saat belum adzan 1 detik, lo gak boleh makan di waktu maghrib sebagai berbuka lo. Harus pas adzannya. Haji juga begitu. Lo gak bisa tuh inisiatif haji di hari Valentine gitu misalnya. Atau haji di hari libur, gak bisa. Haji ya di bulan haji. Karena Allah ingin kita disiplin waktu. Namun, entah kenapa gue sebagai seorang muslim, dan mungkin sebagian orang muslim yang lain, itu abai dan payah dalam soal disiplin waktu. Dan karenanya, dari awal gue ngerasa aneh kalau perayaan tentang waktu itu hanya sifatnya seremonial setiap tahun. Padahal seharusnya dievaluasi kalau perlu setiap detik. Maka aneh kalau orang secara seremonial menyanyiakan waktu dengan merayakan malam tahun baru yang tidak ada nilai manfaat, apalagi ibadah di dalamnya. Padahal seharusnya itu adalah momentum utama kita untuk merenungkan waktu agar tidak disia-siakan dan sebisa mungkin selalu diisi dengan ibadah. Orang Indonesia yang mayoritas muslim itu menjadi orang yang di antara orang-orang di luar negeri sana dengan kedisiplinan waktu yang payah. Misalnya, orang Swiss itu adalah orang yang sering disebut sebagai paling disiplin waktu. Eric Weiner pernah menulis satu kolom di BBC tentang betapa tepat waktunya orang Swiss, yang kita tahu sebagian besar mereka bukan golongan kita. Tapi yang memang begitulah kritikan Muhammad Abduh sejak dulu. Saya melihat Muslim di Mesir, atau juga mungkin di Indonesia, tapi tidak melihat Islam di sana dan di sini. Saya melihat Islam di Swiss maupun di Prancis, meskipun saya tidak melihat Muslim di sana.
orang Swiss itu seolah-olah memegang teguh apa yang diajarkan oleh Allah dalam surat An-Naba ayat ke-10 dan 11. Meletakkan waktu pada tempatnya. Kedai kopi di sana, kata Eric Weiner dalam kolomnya, itu ramai rata-rata di jam 4 sore atau di waktu sore. Di luar itu sepi sekali karena di waktu itulah orang Swiss itu istirahat. Sedangkan kita di Indonesia adalah orang yang seolah-olah tak tahu waktu. Sehingga mereka tidak tahu seolah-olah mana waktu yang harus diberikan secara prioritas. Misalnya, orang Indonesia itu rata-rata hanya memberikan waktu kurang dari 1 jam bagi keluarganya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Utamanya beri waktu untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang Indonesia menghabiskan waktu hampir 10 jam rata-rata untuk bermain-main dengan gadgetnya. Begitu laporan dari Hotsuite dan We Are Social setiap tahunnya rata-rata di 9 jam orang Indonesia menghabiskan waktu untuk gadgetnya. Padahal ya mungkin sebagian untuk bekerja atau menggali ilmu, tapi sebagian besar untuk bermain-main semata dengan gadgetnya. Buktinya rata-rata orang Indonesia 54 kali membuka gadgetnya setiap hari tanpa gadget itu ada pemberitahuan, baik berupa dering, atau bergetar, atau sekedar hidup layarnya. Mereka sering pegang gadgetnya hanya untuk main-main aja. Termasuk gua. Dan ini semacam renungan buat kita di pergantian tahun ini untuk memperbaiki kedisiplinan kita atas waktu, khususnya sebagai seorang Muslim. Nah, kemudian kepada apa waktu harus diprioritaskan? Tentu yang paling mendasar kita harus memberikan keseimbangan. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus diberi waktu secukupnya, dan lain sebagainya. Tapi yang harus diprioritaskan adalah memberi waktu kepada hal-hal yang bermanfaat. Karena kata Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberikan waktunya untuk kemanfaatan bagi sekitarnya. Entah itu manusia lain, binatang, tumbuhan, dan yang lainnya. Karena kalau lu ingin melihat satu bangsa, lu bisa lihat dari bagaimana mereka mengimajinasikan waktunya. Orang Barat itu populer dengan adigium time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka kapitalis. Orang Arab sebelum zaman Nabi Muhammad, mereka yang jahiliyah terkenal dengan adigium al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Karena mereka sangat akrab dengan peperangan di zaman itu. Dan kita, seorang Muslim di Indonesia, itu seharusnya membangun peradaban dengan imajinasi bahwa waktu adalah yang dimanfaatkan bagi orang lain atau bagi selain diri kita atau bagi diri kita yang manfaatnya itu bersifat sejati. Misalnya menolong orang lain, beribadah kepada Tuhan, membantu makhluk lain, dan untuk diri sendiri yang itu bernilai kemanfaatan, bukan kesia-siaan. Misalnya tidur, gak ada masalah dengan tidur. Tapi tidurnya
karena lelah untuk beristirahat agar esok bisa belajar lagi dengan maksimal atau bekerja lagi dengan maksimal atau bangun di malam hari untuk beribadah, tahajud atau zikir dengan maksimal. Sehingga tidurnya pun tidur yang bermanfaat, yang menurut para ulama itu adalah tidur yang ibadah. Karena lelah setelah melakukan sesuatu yang bermanfaat dan istirahat untuk melakukan sesuatu yang manfaat lainnya setelah bangun. Karena itu kita kayaknya mesti belajar dari Swiss yang orang-orangnya sangat tepat waktu, atau yang lebih solid lagi dalam disiplin waktu kepada orang Jepang. Yang bisa diukur, misalnya kata Weiner dalam kolomnya tersebut, dari kereta apinya. Rata-rata keterlambatan kereta api di Swiss itu hanya di 3 menit setiap tahunnya. Dan rata-rata keterlambatan kereta api Shinkansen di Jepang itu per tahunnya hanya 36 detik. Entah berapa rata-rata keterlambatan kereta api di Indonesia dan negara-negara yang mayoritas Muslim atau bahkan negara-negara yang telah mendaulat dirinya sebagai negara Islam. Bukan maksud gue membanding-bandingkan antara mereka yang bukan Islam dengan orang Islam. Karena mereka yang bukan Islam juga banyak yang payah dalam kedisiplinan waktunya. Salah satunya mereka yang hidup di New York. Tapi ini sebagai introspeksi yang gue rasa pas di pergantian tahun ini. Dan pada akhirnya dalam salah satu hadis qudsi, Allah katakan melalui sabda dari Nabi Muhammad bahwa Allah tersinggung kepada orang yang tidak disiplin kepada waktu dan akhirnya menyalahkan waktu karena ketidakdisiplinannya. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, akulah yang maha mengatur waktu. Kenapa kamu tidak taat kepada waktu itu, padahal ketaatan pada waktu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Dan kenapa justru seringkali kita mengeluhkan waktu, sehingga kemudian seolah-olah kita mengeluhkan ketetapan Allah. Ah, kok hujan sih? Ah, kok panas sih? Ah, kok cepat banget sih? Ah, kok udah tua aja sih? Ah, kok udah nikah aja sih? Allah tersinggung dengan semua itu. Kalau lu gak pengen hidup lu yang kaitannya dengan waktu, disiplin waktu. Khususnya gue yang payah sekali dalam kedisiplinan waktu itu. Makanya aneh kalau ada perayaan pergantian tahun. Emangnya waktu kita setahun ini udah betul-betul dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif. Dan kalau untuk direnungkan, kenapa harus dengan kegiatan-kegiatan yang justru mau menyia-nyiakan waktu atau mengisi waktu dengan hal-hal yang buruk dalam perayaan-perayaan itu, di mana ada kemaksiatan dan lain sebagainya. Atau yang lebih mendasar, kenapa mesti nunggu setahun kalau mau merenungkan waktu? Seharusnya setiap saat orang itu merenungkan waktunya. Karena yang memiliki waktu itu bukan kita, tapi yang maha mengatur waktu, yaitu Tuhan. Sehingga kalau lu nunggu besok, nunggu tahun depan, nunggu pergantian tahun untuk merenungkan tentang waktu, bukankah besok, tahun depan, pergantian tahun, bahkan 1 detik kemudian bukan milik kita dan gak ada jaminan kita masih hidup. Maka akhirnya tolak ukur apakah lu telah lebih baik dalam mengelola waktu atau tidak, bukan dengan membandingkan lu dengan orang lain atau membandingkan Indonesia dengan Swiss, Jepang atau yang lainnya. Karena setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Sehingga kata Nabi, bandingkan dengan diri lu sendiri.
Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia terlaknat.